Oke, kita ketemu lagi di mata kuliah riset operasi ya, dengan metode simplex menggunakan Big M. Nah, untuk kasus meminimalkan Z dengan fungsi batasan lebih besar sama dengan, atau bisa juga nanti dengan kasus masalah batasan campuran. Nah, di sini ada aturan yang dapat kita gunakan untuk memudahkan penyelesaian dengan menggunakan metode simplex untuk Big M. Ya, kita lihat di sini kalau kita punya fungsi batasan kurang dari sama dengan, ya, maka untuk penyesuaian fungsi batasan itu kita harus menambahkan select variabel. Nah, minggu lalu sudah kita bahas ya menggunakan select variabel. Kemudian bagaimana dengan koefisien pada fungsi tujuannya? Koefisien pada fungsi tujuannya itu harus koefisiennya untuk maksimasi dan minimasi itu adalah 0, gitu ya. Kemudian bagaimana untuk batasan sama dengan, ya. Nah, di dalam penyesuaian fungsi batasannya kita harus menambahkan artificial variable, ya, artificial variable. Nah, nanti untuk koefisien fungsi tujuannya untuk maksimasinya di sini adalah negatif M, ya, koefisiennya. Kemudian untuk minimasinya adalah positif M. Kemudian untuk fungsi batasan lebih besar sama dengan, ya. Kalau lebih besar sama dengan, nah, penyesuaian fungsi batasannya itu harus menambahkan slack variable ya, tapi dalam negatif ya, di situ kurang slack variable atau negatif slack variable ya. Dan kita tambahkan artificial variable-nya gitu ya. Jadi selain menambahkan slack variable dalam negatif ya, kita harus menambahkan artificial variable-nya. Kemudian bagaimana koefisien fungsi tujuannya? Koefisien fungsi tujuannya untuk maksimasi kita tambahkan negatif M ya. Untuk minimasinya kita tambahkan positif M ya untuk koefisien di dalam fungsi tujuannya. Baik, untuk memudahkan nanti kita langsung saja ke studi kasus ya menggunakan simplex Big M ya. Kita lihat di sini. Saya beralih ke screen di Excel. Nah, oke, kita lihat di sini. Misalkan kita punya fungsi tujuan ya, min Z 7x1 tambah 15x2 ditambah 20x3 ya. Kemudian fungsi kendalanya 3x1 tambah 4x2 tambah 6x3 lebih besar sama dengan 24. Kemudian 3x1 tambah 2x2 tambah 6x3 lebih besar sama dengan 30 ya. Kemudian x1, x2, x3-nya lebih besar sama dengan 0 ya. Nah, berarti kita harus merubah ya ke dalam bentuk normal ya. Nah, kita lihat di sini sesuai dengan aturan tadi ya. Nah, di sini kan batasan lebih besar sama dengan ya. Berarti kita harus menambahkan slack variable tapi dalam bentuk negatif ya, negatif slack variable. Kemudian kita tambahkan artificial variable-nya karena di sini lebih besar sama dengan. Oke, baik, kita lihat di sini ya, 2x1. Oke, 2x1 ya. Kemudian ditambah 4 ya. 4x1 ya, 4x1 kemudian ditambah 6x3 ya, 6x3. Oke, kemudian kita tambahkan ya, karena ini lebih besar sama dengan ya, berarti kita tambahkan slack variable dalam bentuk negatif ya. Nah, min S1 ya. Min S1 itu adalah untuk select variabelnya dan kita tambahkan artificial variabelnya ya, kita tambahkan artificial variabelnya. Di sini A1 ya. A1 itu adalah artificial variable. Oke, sama dengan 24 ya. Nah, untuk yang kedua ya 3x1 ya. Kita tambahkan 3x1 kemudian tambah 9x2 ya, kemudian tambah 6x3 ya. Nah, kita tambahkan di sini ya artificial variable dalam bentuk negatif ya, S2 ya, ditambah ya select variabelnya S2 ditambah artificial variabelnya ya. Artificial variabelnya adalah A2 di sini. Oke, sama dengan 30 ya. Nah, kemudian ya ini sudah selesai. Kita rubah ke dalam bentuk normal ya. Oke, kemudian yang Anda lihat di sini ya S1 tambah A1 itu adalah
untuk select variable dan artificial variable. Ya, di sini juga sama. Ya, S2 ditambah A2. Itu adalah select variable dan artificial variable. Nah, kemudian bagaimana untuk fungsi tujuannya? Ya, fungsi tujuannya kita tambahkan di situ ya, min z ya. Nah, itu di situ min z ya sama dengan ya 7x1 ya ditambah 15x2 kemudian ditambah 20x3 ya 20x3. Nah, oke, kemudian kita tambahkan dengan select variabelnya. Di situ ada dua select variabel ya, S1 dan S2. Oke, S1 dan S2 kita nolkan koefisiennya. S1 ya, kita tambah. Kemudian S2 juga 0 koefisiennya. Ya. Oke, kemudian nah, untuk artifisialnya ya karena minimasi ya. Nah, kita buat minimasinya tadi aturannya adalah kalau minimasi berarti artificial variabelnya di dalam koefisiennya adalah M ya, positif M. Nah, di situ M A1 ditambah M A2. Oke, udah selesai untuk fungsi tujuannya. Kemudian kita buat syarat di sini ya. X1, kemudian X2, kemudian X3 ya. Kemudian S1, S2, kemudian A1 ya. Oke, kemudian A2 itu harus lebih besar sama dengan 0 ya, harus lebih besar sama dengan 0. Oke, baik, dari sini kita lakukan masukkan ke dalam tabel simplex ya berdasarkan titik originnya. Oke, untuk CJ ini adalah untuk fungsi tujuannya 7, 15 ya. Nah, ini variabel basisnya kita lihat masukkan saja di sini ya. X1 ya, kemudian X2 ya, sesuaikan dengan yang ada di sini ya. Kemudian X3 ya. Kemudian S1, S2 ya. S1, kemudian S2, kemudian A1 dan A2. A1 dan A2. Kemudian kita isi ya koefisien dari fungsi tujuannya ya. Untuk X1 itu adalah 7 ya, kita lihat dari sini. X2-nya itu adalah 15. Kemudian X3-nya itu adalah 20 ya. Kemudian S1-nya adalah 0 ya, S2-nya 0 ya. Oke, di sini 0, S2-nya 0. Nah, kemudian A1-nya adalah M, A2-nya juga M. Ya, kita masukkan di sini M, A2-nya juga M. Ya. Oke, kemudian di sini untuk basis variabel yang sebelah sininya ya kita isikan dengan variabel artifisial ya. Nah, di sini ada A1 dan A2 ya. A1 dan A2. Nah, A1 dan A2 berapa koefisiennya? Nah, di sini adalah M ya, koefisiennya adalah M. Di sini juga M ya. Oke, udah selesai di situ ya. Kemudian dari sini ya kita masukkan untuk fungsi batasannya ya, untuk dua buah fungsi batasannya. Kita masukkan berdasarkan titik originnya. 2 untuk X1 oke ini sorry ya, X2 ya. Nah, di sini adalah X2 ya. Oke, 2 ya. Kemudian 4, 6 ya. 4, 6 ya. Kemudian negatif 1, S2-nya nggak ada, 0 ya. Kemudian A1-nya 1 ya. Kemudian di sini adalah 0 ya. Solusinya adalah 24. Oke, kemudian yang kedua di sini. Yang kedua ya, 3x1 9x2 berarti 3 kemudian 9 ya, kemudian 6 ya. Kemudian S1-nya itu adalah 0 karena nggak ada ya, kendala 2 S1-nya. S2-nya adalah negatif 1. Kemudian A1-nya di situ nggak ada 0. Kemudian A2-nya adalah 1. Kemudian solusinya adalah 30.
Oke, nah kita buatkan di sini ya untuk row 1 ya, row 1, row 2 ya. Nah, ini baris ke-1 dan baris kedua. Oke, kemudian kita hitung ZJ-nya ya sesuai dengan simpleknya ya. Nah, kita hitung apa namanya ZJ-nya ya. Oke, kita lihat di sini ya. Berarti kita hitung di sini ya M kali 2 ya, 2M ditambah M kali 3, 3M. Berarti 2M tambah 3M ya. 2M tambah 3M sama dengan 5M ya. Kemudian M kali 4, 4M, M kali 9, 9M. 4M tambah 9M berarti 13M ya, 13M. Kemudian yang ini M kali 6 ya, 6M, M kali 6, 6M. Kita tambahkan 6M tambah 6M, 12M ya. Kemudian M kali negatif 1, negatif M ya, dikali M dikali 0 ya, ditambah M dikali 0 ya 0 ya, berarti negatif M di sini ya, negatif M. Oke, sorry, negatif M ya. Kemudian yang ini ya, M kali 0 0 ditambah M kali negatif 1 negatif M ya, negatif M. Kemudian untuk yang di sini ya, M dikali 1 M ditambah M kali 0 0 ya. Nah, berarti di sini apa? M ya. M. Kemudian di sini juga sama sepertinya M dikali 0 ya 0 ditambah M kali 1 ya M. Berarti 0 tambah M M ya. Oke, kemudian di sini kita lihat M dikali 24 tambah M dikali 30. Berarti 24M ditambah 30M sama dengan 54M ya, 54M. Nah, kemudian kita hitung CJ min ZJ-nya ya. CJ min ZJ-nya kita lihat di sini 7 dikurangi 5M ya. Nah, berarti nggak bisa kita hitung ya. Udah aja kita tuliskan 7 min 5M ya. Kemudian di sini 15 dikurangi 13M, 15 dikurangi 13M. Kemudian yang ini 20 dikurangi 12M sama dengan 20 dikurangi 12M. Kemudian yang ini 0 dikali negatif M ya. 0 dikali negatif M. Nah, sorry ya. Dikurangi ya. 0 dikurangi negatif M. Ya, berarti negatif ketemu negatif jadi positif M gitu ya. Oke, kemudian 0 dikurangi negatif M ya. 0 dikurangi negatif M sama ya, jadi positif di sini M-nya. Kemudian M dikurangi M ya 0 ya. Kemudian di sini juga M dikurangi M ya 0. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah di dalam CJ min ZJ-nya, ini kan untuk optimalnya ya, untuk minimumnya adalah CJ min ZJ-nya itu harus lebih besar sama dengan 0 ya. Nah, di sini masih belum optimal ya, karena masih banyak yang negatif ya. Nah, oke, jadi masih mengandung apa namanya variabel-variabel M ini ya. Nah, ini masih harus disederhanakan lagi karena ini belum optimal. Maka langkah selanjutnya adalah kita cari ya M negatif terbesar ya, M negatif terbesar. Kalau kita lihat di sini M negatif terbesar itu adalah yang ini ya, negatif M terbesar itu yang negatif 13M. Kita tandai saja ya. Kemudian kita jadikan kolom ini sebagai key kolomnya ya, key kolomnya. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita hitung rasionya ya berdasarkan key kolomnya yang ada di sini ya. Nah, kita hitung ya sama dengan 24 dibagi dengan 4 ya. Kemudian sama 30 dibagi 9 ya. Nah, 3,33. Nah, dari sini rasio ini kita tentukan lagi.
mana nih yang paling kecil ya. Seperti yang minggu yang lalu sudah kita bahas tabel simpleknya ini sama saja. Cuman di sini kita tambahkan untuk M-nya gitu ya. Nah, itu perbedaannya. Oke, kita jadikan ini adalah sebagai row key row-nya ya, key row-nya. Nah, ini perpotongannya di mana? Perpotongannya antara kolom dan baris ya. Jadi 9 di sini. Oke, nah selesai untuk iterasi pertama ya. Oke, sekarang kita lihat lanjutkan ke iterasi yang kedua ya. Iterasi yang kedua, nah berarti kan yang ini ya, kita buat dulu yang ini ya. Iterasi yang kedua, nah ini kita copy paste saja dulu. Biar cepat ya, kita copy paste. Nah, ini di sini kita copy paste. Kemudian basis variabelnya ya, karena ada di sini untuk key elemennya, maka yang A2 ini kita ganti dengan X2 ya. Oke, kita ganti A2 ini dengan X2 ya. Dengan X2 di sini. Di sini masih A1 ya. Masih A1. Kemudian di sini X2. Berapa nilainya X2? Ya, koefisiennya X2 itu adalah 15 ya. 15 di sini. 15, kemudian A1-nya masih M nilainya. Ya, kemudian kita isikan baris yang ini dulu supaya mudah karena key elemennya ada di baris yang kedua ya. Nah, berarti ini kita tambahkan aja row-nya. Ya, row 3. Ini R3, di sini R4 ya. Oke, kemudian kita isikan dulu yang ini ya. Caranya sama seperti yang minggu lalu, berarti 3 dibagi 9, 9 bagi 9, 6 bagi 9, 0 bagi 9 dan seterusnya. Kita bagi 9 semuanya yang ada di sini. Oke, sama dengan ya, saya beri cepat saja, dikurangi dibagi 9 ya, kita absolutkan 9-nya supaya nanti kalau ditarik itu sama, tidak berubah pembaginya. Oke ya, nah, ini sudah jadi ya untuk kolom yang row keempat ya, row 4 ya, atau baris keempat. Oke, kemudian yang atasnya ya, yang ininya ya, kita masukkan ke dalam tabel ya untuk menghitung new value-nya ya. New value-nya berdasarkan koefisien key kolom ya, koefisien key kolom, kemudian koefisien key row-nya dan key elemennya ya, kita masukkan ke sini ya, kemudian kita hitung. Berarti old value-nya adalah 246 ya. Di situ adalah 246 ya. Kemudian 246 negatif 1 0. Negatif 1 0 ya. Kemudian 024. Oke, 0 1 0 ya, negatif 1 ya, kemudian 0, kemudian 1, kemudian 0, kemudian 24 ya. Koefisien key kolomnya ya, key kolomnya adalah 4 ya. Key kolomnya adalah 4. Nanti 4 di sini. Semua kita tarik. Kemudian key row-nya ya, koefisien key row-nya. Key row-nya adalah nih ya, 396. 396 0 negatif 1 ya. 396 ya, kemudian negatif 1 0, negatif 1 0, kemudian negatif 1 0, kemudian bentar, 396 0 ya, sorry ya, 0, kemudian negatif 1, kemudian 0, kemudian 1, sini 30 ya. Oke, kemudian key elemennya tadi adalah 9 ya. Nah, dapat nilai ini ya. Oke, kita masukkan ke sini ya. 0,66 ya, 0,33 negatif 1 ya. Nah, kita masukkan ke sini ya. Oke, kita bulatkan saja 2 digit ya. Nah, kita bulatkan 2 digit supaya tidak terlalu banyak untuk nilainya.
0,67 kemudian 0 ya, 0,67 kemudian 0, kemudian X3-nya 3,33, 3,33, kemudian S1-nya negatif 1 0,44, negatif 1, kemudian 0,44, kemudian untuk M-nya ya, untuk M-nya adalah 1 ya. Nah, di situ 1. Nah, untuk A2-nya karena sudah tadi ya, sudah sudah diisi di sini A2-nya diganti dengan X2 ya untuk variabel basisnya, untuk artifisialnya ya. Nah, kita tidak perlu hitung lagi ya sebenarnya. Nah, ini kita bikinkan sajalah ya. Nah, supaya tidak dihitung lagi ya. Nah, solusinya berapa di situ? Solusinya adalah 10,67 ya. 10,67. Oke, jadi perlu kehati-hatian ya di dalam perhitungan untuk tabel simplex ini ya. Oke, nah kita lakukan iterasi lagi ya seperti biasanya ya. Kita tambahkan di sini, kita kalikan M kali 0,67 ditambah 15 kali 0,33 ya. Jadi kita langsung saja hitung ya. Nah, berarti di situ adalah 0,67 ya ditambah dengan ya 0,67 M sorry ya, 0,7 M ditambah 15 kali 0,33. 15 kali 0,33 itu adalah 5 ya. Kemudian M kali 0 0 ya. Kemudian ditambah 15 kali 1 ya 15 ya. Oke, kemudian di sini ya M dikali 3,33 ya, berarti di sini 3,33 M ya. Kemudian ditambah 0,67 dikali 15 ya. Nah, 0,7 kali 15 itu adalah 10 ya. Nah, ini 10 ya. Oke, kemudian M dikali negatif 1 negatif M ditambah 15 kali 0 ya 0, berarti negatif M di sini. Negatif M ya. Kemudian M dikali 0,44 M ya ditambah 15 dikali negatif 0,11 ya. Nah, berarti di situ adalah negatif 1,67 ya. Oke, kemudian untuk yang ini M dikali 1 M, kemudian 15 kali 0 ya 0, berarti M di sini. Oke, ini tidak usah dihitung ya, tidak perlu dihitung. Nah, sorry, ini adalah ini. Ini berarti M dikali 10,67, berarti 10,67 M ditambah 15 kali 3,33, berarti 50 ya, tambah 50. Oke, kemudian ya, nah itu kita bulatkan saja kalau ini ya, pembulatan 2 digit. Oke, kemudian kita lihat di sini, kita lakukan perhitungan 7 dikurangi 0,67 M ditambah 5 ya. Nah, yang kita kurangi adalah yang tidak mengandung M ya. Berarti 7 dikurangi 5 saja ya. Berarti 2 ya. Nah, berarti 0,67 M ya. Berarti tambah 2 ya. Karena 7 dikurangi 5 adalah 2. Kemudian 15 kurangi 15 0 ya. Kemudian 20 dikurangi ini ya, berarti 20 dikurangi 10 ya 10 ya. Nah, berarti di situ adalah, nah tapi di sini jadi negatif ya, di sini jadi negatif ya. Oke, sorry, ini juga jadi negatif ya karena dikurangi ya. Di sini adalah negatif. Oke, ini adalah negatif ya. Karena kan 7 dikurangi ya, 7 dikurangi 0,67 ya, berarti 0,67-nya jadi negatif. Di sini juga sama
ya. 20 dikurangi 10 ya 10, tapi ininya jadi negatif ya. Nah, berarti negatif 3,33 ditambah 10 ya, karena 20 dikurangi 10 ya 10. Kemudian 0 dikurangi negatif M negatif ketemu negatif jadi positif. Kemudian 0 dikurangi 0,44 M, nah jadi negatif 0,44-nya 0,44 M ya. Nah kemudian yang ininya jadi positif negatif 1,7-nya, karena negatif ketemu negatif jadi positif 1,67 ya. Yes. Ya. Kemudian M dikurangi M ya 0 ya. Oke, ini kita hitung ya. Nah, kita lihat lagi di sini ya. Ini M ya, negatif 3,33. Nah, di sini kita lihat lagi ya, kita tentukan. Di sini belum optimum ya, belum optimal karena masih ada yang negatif ya. Nah, kita lihat di sudut mana negatif M yang paling besar. Ya, yang paling besar adalah yang ini ya. Yang paling besar kita tandai ya. Kemudian ini kita jadikan key kolomnya ya. Key kolomnya, kemudian kita tentukan untuk rasionya ya, kita bagi dengan masing-masing untuk key kolom. Oke, solusinya kita bagi dengan key kolom. Nah, ini nilainya ya. Kemudian kita cari mana nih yang paling kecil ya. Yang paling kecil itu adalah 3,2. Nah, berarti ini yang jadi key row-nya ya. Key row-nya ini adalah key elemennya. Oke, baik. Nah, kita lanjutkan ke step berikutnya, iterasi yang kedua ya. Nah, ini kita copy paste ya. Supaya cepat. Copy paste. Kemudian di sini adalah R5 dan R6 ya, R5 dan R6. R5 dan R6. Kemudian nah kita lihat di sini ini X2 ya. Ini X2 sebesar koefisiennya adalah 15. Kemudian nah kita lihat di sini ya. X3 ya. Nah, ini kita lihat di sini karena ini A1-nya diganti oleh X3 ya, key elemennya, maka A1 ini ganti dengan X3. Ganti dengan X3 berapa? Koefisiennya adalah 20 ya, X3-nya 20. Nah, kemudian kita hitung ya ke sininya untuk yang row 5 ya, row 5 karena di sini ada key elemennya, kita bagi semua dengan 3,33. Oke, sama dengan 0,67 kita bagi dengan 3,33. Oke, kita kunci, kita gunakan absolut. Oke, kita tarik. Nah, ini ya. Nah, ini kita tidak perlu hitung lagi ya untuk M ini ya. Nah, ini kita tidak perlu hitung lagi ya. Oke, kemudian A1-nya juga ya tidak perlu kita hitung lagi sebenarnya ya. Karena sudah tadi ya. A1-nya sudah digantikan ya oleh X3, maka A1-nya tidak perlu kita hitung lagi. Oke, kemudian nah, untuk yang baris yang ini ya, untuk new value-nya, nah selama ini kan kita menggunakan rumus yang ini ya. Nah, kita gunakan rumus yang ini. Nah, ternyata ada rumus lain lagi, caranya berbeda tapi hasilnya akan sama ya. Nah, kita gunakan tabel yang ini. Rumusnya adalah new value sama dengan old value dikurangi key value kolom dikali 15 ya. Nah, R5 ya, sorry, dikali R5. R5 itu mana? Ya, R5 itu adalah ini. Ya, hasil dari yang sudah didapatkan ya. Nah, berarti old value-nya berapa? Old value-nya itu adalah ya 0,33, 1, 0,67 dan seterusnya. Ya, kita masukkan di sini old value-nya. Oke, 0,33 ya. Kemudian 1 ya. Kemudian 0,67, 0, 0,67, kemudian 0 ya.
kemudian negatif 0,11, kemudian 0, negatif 0,11, kemudian 0, ya. Kemudian, nah di sini tidak dihitung, ya, ini tidak dihitung, ini 0 ya, oke kita tidak hitung. Oke, ini solusinya 33 ya. Nah ini tidak kita hitung, kemudian solusinya adalah 3,33. Kemudian koefisien Q kolomnya. Q kolomnya kita lihat di sini berapa sih Q kolomnya? Ya, Q kolomnya adalah 0,67 ya, 0,67. 0,67 ya. Oke, kemudian R5-nya berapa? R5-nya tadi ya. Nah, ini R5-nya nilai baru ya, nilai baru untuk baris pertama 0,20, 0 ya. Nah, di situ 0,20, kemudian 0 ya, kemudian 1, kemudian negatif 0,30 ya, kemudian 0,13, 0,13 ya. Kemudian yang ini tidak kita hitung. Ini juga tidak kita hitung ya, A1 dan A2-nya ya ini ya. Kemudian di sini 3,20. 3,20. Nah, ini kita ketemu jawabannya ya. Di sini adalah 0,196 ya, atau 0,2 ya. 0,2 kemudian 1 ya. Oke, kemudian di sini 0, 0,2, di sini juga negatif 0,2. Oke, kita hitung pakai 2 digit aja biar tidak terlalu bingung. Nah, ini ya. Ini juga sama. Kita gunakan 2 digit. Oke. Oke ya. Nah, itu. Atau 1,2 lah ya. Kita buatkan 1,2. Oke, berarti 0,210 ya. 0,210. 0,2 ya, atau 0,20, kemudian 1, kemudian 0 ya, kemudian 0,2 negatif 0,2 ya, 0,2 kemudian negatif 0,2. Oke, kemudian untuk A1-nya ini tidak kita hitung ya. Ini tidak kita hitung, ini tidak kita hitung. Solusinya kita dapat berapa? Nilai barunya adalah 1,2. Ya. Oke, kemudian langkah selanjutnya adalah kita hitung ZJ-nya, ZJ-nya ya. ZJ-nya. ZJ-nya adalah 20 dikali 0,2 tambah 15 dikali 0,2 ya. Jadi hasilnya adalah 7. Saya langsung aja biar cepat. 20 dikali 0, 0, 15 kali 1, 1, jadi 15. Kemudian 20 dikali 1, 20 ya. Tambah 15 kali 0 ya 0. Berarti di sini 20. 0,20 dikali 0, negatif 0,30 ya, ditambah dengan 15 dikali 0,2 ya. Nah, ini hasilnya adalah negatif 3. Dan ini 20 dikali 0,13 ditambah 15 dikali 0 negatif 0,2, hasilnya adalah negatif 0,33. Oke, sorry, ini negatif 0,33 ya. Nah, ini tidak kita hitung. Kemudian ini juga tidak kita hitung ya. Oke, solusinya berapa? Solusinya di sini sama ya. Berarti 20 dikali 3,20 tambah 15 dikali 1,2. Hasilnya adalah 82.
Oke, JZ min ZJ-nya, CJ min ZJ-nya. Kita kurangi di sini, 7 kurangi 7, 0. Kemudian 15 kurangi 15, 0. Ya, 20 dikurangi 20, 0. Kemudian 0 dikurangi negatif 3, jadi positif 3. Ya. Kemudian yang ini 0 dikurangi negatif 0,33, jadi positif 0,33. Sorry. Jadi di sini 0,33. Nah, oke, ini 2 digit. Nah, ini tidak kita hitung, ya. Kemudian ini juga tidak kita hitung, ya. Oke, nah kalau kita lihat di sini CJ min ZJ-nya adalah lebih besar sama dengan 0, ya. Nah, berarti sudah optimum, ya. Ini adalah sudah optimum. Nah, berarti apa hasilnya dari optimum tersebut? Hasilnya adalah kita lihat di sini X3-nya adalah berapa? 3, saya kasih warna apa ya? Saya kasih warna hijau saja. X3-nya adalah 3,20, ya. Kemudian X2-nya adalah 1,2, ya, dengan Z optimumnya adalah 82. Nah, itu adalah optimumnya. Nah, sehingga kalau kita lakukan di situ, ya, kita masukkan ke dalam fungsi tujuannya, ya, kita kalikan saja di situ, ya. Nah, fungsi tujuannya itu kan min, oke, sebelah sini saja, min, ya, KZ sama dengan oke, saya copy paste saja dari atas biar cepat. Ini saya copy paste, ya. Kemudian saya masukkan ke sini. Nah, kita masukkan ke dalam rumusnya, ya. Kita masukkan ke dalam rumusnya, kita cek, ya. Kita cek di situ, ya. Z-nya itu berapa? Z-nya itu 82, ya. Nah, berarti sama dengan 82, ya. Kita cek apakah benar, ya. Untuk fungsinya di sini 82 sama dengan 7 kali X1, ya. 7 kali X1, X1-nya 0 kan yang didapat di sini nggak ada, ya. Nah, berarti di situ 7 dikali 0, ya. 7 dikali 0 ditambah 15 dikali X2, ya. 15 dikali X2. X2-nya itu adalah 1,2, ya. 1,2 kemudian ditambah X3-nya, ya. X3-nya adalah 3,20, ya, berarti 20 dikali 3,20. Nah, silakan Anda hitung, ya. Nah, ini sudah saya hitung. Hasilnya adalah kiri dan kanan itu sama 82, ya. Di sini 82. Nah, itu untuk yang Big M, ya. Untuk yang Big M dengan fungsi batasan dan fungsi tujuannya adalah untuk minimasi, ya. Oke, jadi nah nanti kita lihat untuk yang fungsi batasan campuran, ya. Ini fungsi batasan campuran. Oke. Fungsi batasan campuran. Oke, sebentar, ya. Nah, jadi untuk fungsi batasan campuran seperti ini saja biar cepat, ya. Nah, kita punya fungsi batasan. Nah, ini kalau Anda lihat di sini fungsi batasannya persamaannya campuran, ya. Ada yang sama dengan, lebih besar sama dengan, kemudian kurang dari sama dengan, ya. Nah, jadi untuk menambahkan artifisial kemudian select variabelnya, ya kita lihat berdasarkan aturan yang ada di sini, ya. Nah, kita lihat dulu untuk yang poin yang pertama, ya, 3x1 tambah X2 sama dengan 3, ya. Nah, berarti kalau sama dengan itu, ya, berarti kita tambahkan artificial variabelnya, ya. Kita tambahkan artificial variabel saja di situ, ya. Nah, dengan koefisien tujuannya kalau min itu adalah negatif M, kemudian kalau maksimasi itu adalah negatif M, ya, kalau minimasi itu positif M untuk koefisiennya. Nah, berarti kita hanya menambahkan satu saja di situ artificial variable, ya.
3x1 tambah x2 tambah A1 ya, hanya artificial variable. Nah, kemudian kalau lebih besar sama dengan 6 ya, seperti yang tadi, yang sebelumnya, kita harus tambahkan slack variabelnya dalam bentuk negatif ya, kemudian ditambahkan dengan artificial variabelnya ya. Nah, tapi untuk fungsi tujuannya nanti M-nya itu adalah eh, apa namanya? Kita lihat di sini M-nya itu adalah eh, negatif ya untuk maksimasi, dan minimasinya itu adalah koefisien M-nya itu adalah positif ya. Oke, kemudian untuk yang kurang dari ya, kurang dari sama dengan, ya kalau kurang dari sama dengan, ya itu yang minggu yang lalu, berarti kita hanya menambahkan satu buah slack variable ya, satu buah slack variable. Nah, ini nanti hasilnya adalah seperti ini ya. Untuk fungsi tujuannya kita tambahkan negatif S1 ya. Nah, ini karena S1 itu negatif ya, kemudian ditambah S2, S2-nya adalah positif. Kemudian artificial variabelnya di sini adalah positif dua-duanya karena dalam bentuk minimum ya. Kalau dalam bentuk minimum berarti artificial variable yang ada di sini dan di sini itu adalah positif gitu ya. Nah, untuk tahap selanjutnya itu sama penyelesaiannya seperti yang tadi gitu ya. Oke, baik, itu penjelasan dari saya untuk masalah batasan campuran ya. Jadi nanti masalah batasan campuran ada di sini sih kuncinya gitu ya. Nah, jadi kita rubah dulu ke dalam bentuk normal ya. Oke, itu kalau ada pertanyaan mangga silakan nanti disampaikan ya. Eh, Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini dapat dipahami. Terima kasih.